Aku sama anak-anak sih juga mikirnya bikin pantun, oh tuh orang pantun gampang banget, pantun spontan tuh gampang banget. Ternyata Di rumah makan kongguan dicampur di pertemuan pertama kali pantun ini, aku tuh sebenarnya nggak tahu Babe ngajar pantun. Tapi aku nggak tahu namanya siapa. Nih Babe, kalau tanya bikin pantun santai banget, gampang banget. Pas kita ngobrol-ngobrol, ternyata dikasih tahu kalau tuh Babe raja pantun. Dan bener juga, emang dibuktiin. Kita disuruh ngeliat di Google, dikasih tahu namanya. Bener, raja pantun. Dan Babe tuh udah punya buku pantun kalau nggak salah tuh. Babe udah juga jual-jualan kemana-mana. Dan Babe kalau nggak salah ada 1 atau 2 buku pantun gitu yang Babe bikin. Dan ya emang ternyata bener, itu raja pantun. Kalau bisa pantun kita sederhanakan, jangan kita memaksakan. Pertama kali kita belajar pantun itu tidak sesuai ekspektasi, bikinnya susah banget karena Babe juga ngasih tahu gimana cara kita bikin pantun itu nyambung dan artinya juga masuk gitu loh, nggak menyindir, terus ya nyambung lah intinya. Seumuran gue kan masih anak-anak remaja juga ya, jadi kalau disuruh mikir tuh pasti banyakan bercandanya daripada mikirnya. Karena ya kita dipaksa untuk mikir gimana bikin pantun itu harus nyambung. Di situ tuh aku bikin pantun tuh mungkin bisa dihitung jari ya, 1, 2, apa 3 gitu, soalnya aku lupa. Karena ya itu hari pertama aku belajar bikin pantun. Nah dari situ tuh Babe ngasih tahu pantun itu apa aja isiannya, terus ada sampiran, terus ada apa lagi tuh aku lupa tuh. Kita cari antaksari yang umumnya tuh enak didengar, enak diucapkan begitu sampirannya, sehingga isinya pun jadi enak kan gitu. Babe juga bilang ke kita, namanya juga belajar, ngapain takut? Bener gak? Ya bener sih ya, tapi ya namanya hari pertama kali belajar pantun. Nah sehabis kita belajar pantun dan banyak juga masukan dari Babe apa itu tentang pantun ya. Ya gimana deh cara orang itu gak tersinggung dengan pantun kita, gimana deh orang itu ketawa dengan pantun kita. Karena kan pantun itu ada pantun komedi, pantun romantis, terus ada pantun yang serius gitu-gitulah. Jadi jenis pantun tuh nggak untuk komedi doang, ada juga buat nyindir. Ada orang berantem nih, nyindir-nyindiran juga bisa pakai pantun kalau orang itu mau mikir. Ya setelah itu kita langsung kembali lagi dengan kakak-kakaknya, dan ada juga di situ ada juga Kak Indra dan Kak Gisel. Sempet-sempetnya tuh tiba-tiba aku sama Ojen ada kepikiran, Jen kembali dong Jen, kan tadi habis belajar pantun. Nah di situ tuh Ojen tuh langsung bikin pantun buat ngegombalin. Aku nggak tahu buat ngombalin siapa tiba-tiba. Nah dari situ juga kita habis ngobrol-ngobrol sama kakak-kakaknya, kita langsung dikasih link Gform di grup. Nah buat kalian yang nggak tahu link Gform itu apa, Gform itu kalau Kak Gisel ngomongnya refleksi. Di situ tuh kita bisa ngasih tahu hari ini hati kita gimana, sedang apa enggak, latihannya gimana, apa sih yang kita dapat. Nah tujuan kita ke depannya nanti gimana, tujuan nanti kita pentas gimana, terus ada nggak apa namanya kayak pesan buat tim-tim MAP kayak ada yang kurang atau apa. Ya intinya biar kakak-kakaknya juga tahu kita latihan apa nih yang kita rasain. Kan kalau kakaknya ngeliat doang kan nggak tahu kan kita ngerasain apa. Nah makanya itu tujuannya kita ngisi link Gform refleksinya itu ya biar kakaknya tahu tuh kita kurang apa sih yang kita nggak suka dari latihan itu, kita seneng apa enggak gitu.